Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia. NIM saya 118207251117 dari kelas Ilmu Hukum C semester 5. Ingin mempresentasikan PowerPoint saya terkait mata kuliah aplikasi komputer, di mana di sini saya akan membahas 3 bagian. Yang pertama, penjelasan tentang teknologi. Yang kedua, penjelasan tentang komputer. Yang ketiga, penjelasan tentang hardware, software, dan brainware. Yang pertama, 1. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi menurut Martin tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Yang kedua, pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Untuk mengoperasikan sebuah komputer, terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi. Karena ketiganya ini memiliki peran yang sangat penting. Jika kurang satu saja dari 3 komponen ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan pernah bisa dioperasikan. Dengan kata lain, ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan dan memiliki peran yang mengikat. Adapun 3 komponen penting dalam komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama, hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Yang pertama, ada input device atau perangkat masukan. Yang termasuk dalam input device ini adalah keyboard, mouse, webcam, dan juga scanner. Perangkat tersebut dikategorikan input device karena fungsinya sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Yang kedua, ada processing device atau perangkat proses. Processing device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Yang termasuk dalam processing device adalah CPU. Peran CPU sangat penting dalam sebuah komputer karena merupakan otak dari sistem komputer. CPU sekaligus juga perangkat yang mengatur semua perangkat internal dan eksternal di komputer. Yang ketiga, ada output device. Output device adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Contoh dari output device ini adalah monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Dengan kata lain, output device ini menyajikan segala informasi yang didapat dari pemrosesan sistem komputer seperti gambar, suara, dan juga video.
Yang terakhir, storage device atau perangkat penyimpanan. Sesuai dengan namanya, perangkat ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Storage device sendiri terdiri dari dua macam, yaitu internal storage dan external storage. Contoh dari internal storage adalah hard disk dan RAM. Sedangkan external storage misalnya hard disk eksternal, CD, DVD, dan juga flash disk. Yang kedua, software. Software adalah komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software sistem merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contoh software diantaranya adalah Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Kemudian, software aplikasi, yaitu software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Contohnya adalah web browser, software office, game, dan lainnya. Sedangkan software tambahan adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Contohnya seperti data recovery, disk defragmenter, screen saver, backup, dan lain-lain. Yang terakhir ada brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.